welcome back to the Central Boys. Balik lagi bersama MQ gue Oke. Welcome back semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And we're back with some crypto news. Sekuy. Alright. Jadi hari ini sebenarnya kita cuma ngebahas 3 berita aja sih yang lagi hype di tanggal 3 Juni ini ya guys ya. Jadi yang pertama ini Google tuh mulai membuka aturan baru untuk aplikasi yang crypto exchange sama wallet ya, terutama untuk wallet yang non custodian ya kayak Trust Wallet segala macamnya. Dan ini dia membuat aturan buat periklanan produk-produk tersebut gitu. Dan di sini sebelumnya itu kan Google dan Facebook itu kan untuk online ads berbayar mereka tuh kan udah berjalan selama hampir 1 dekade ya. Nah, bahkan lebih kayaknya sekarang ya, udah 2 dekade ya. Nah, itu mereka tuh nge-ban produk periklanan online produk kripto itu dari 2018 gitu ya. Nah, baru akhirnya karena sekarang kripto udah mulai rame, akhirnya mereka membuat ads-nya tuh cocok dengan peraturan lokal di setiap negaranya yang bisa menggunakan fitur Google Ads gitu ya. Terus dan dicocokkan oleh standar industrinya juga ya, yang tentunya pasti di certified sama Google gitu ya. Nah, terus habis itu untuk syaratnya adalah aplikasi yang ada di Play Store yang mau diiklankan secara online itu harus diregistrasi oleh Vincent ya. Vincent itu semacam kayak treasury-nya bank sentral di US ya, intinya gitu ya guys ya. Dan nanti status produknya terutama yang untuk exchange wallet itu harus mengambil status bank charter ya, statusnya perbankan ya gitu ya guys ya. Dan bisnis dari aplikasi berbasis kripto yang akan diiklankan lewat Google Ads itu juga harus layak secara legal, memenuhi persyaratan legal secara umum, termasuk legal internasional dan legal atau hukum lokal ya guys ya, kayak gitu. Nah, dan nantinya kalau udah terpenuhi baru bisa dimasukin di landing page-nya Google Ads ya guys ya. Dan sampai sekarang Google itu masih nge-ban periklanan untuk project DeFi ya, untuk financial desentralisasi ya, dan produk-produk ICO, koin-koin yang baru rilis. Di sini DeFi service-nya itu termasuk loan atau liquidity provider. Terus abis itu di apps yang belum ada regulasinya atau belum ada reviewnya ya, kayak pakai certik dan lain-lain gitu. Terus sama wallet non custodial yang pakai private key gitu ya, kayak MetaMask, Rainbow, terus habis itu Trust Wallet dan lain sebagainya. Nah, hanya wallet yang berkustodian seperti Coinbase yang boleh menggunakan periklanan. Mungkin karena takutnya misalnya projectnya scam gitu ya, terus habis itu pihak Google Ads-nya dituntut gitu kalau ngiklanin produk scam gitu. Mungkin kayaknya gitu ya kali maksudnya guys ya. Ya nggak sih, Rel? Ya mungkin kayak gitu ya lah ya, sama mereka lebih memprioritaskan security juga gitu loh. Mungkin itu adalah salah satu dari alasannya kenapa mereka nggak mau nge-promote ads kayak ginian, karena kan ya unregulated gitu loh. Lebih tepatnya karena pasti perkaranya bakal jadi hukum berlapis sih Pak. Iya itu juga. Karena kan kalau misalnya kayak dia bolehin periklanan buat wallet non custodial misalnya kayak Trust Wallet gitu, terus ternyata misalnya Trust Wallet itu scam nih gitu kan. Nah, dia dituntut berlapis mendukung aktivitas ilegal. Satu sisi juga mereka pun juga nggak punya bukti kuat untuk ajukan
berunding ke peradilan gitu loh kalau misalnya platform mereka nggak salah. Oke. Kayak gitu. Jadi mungkin for now sih masih agak susah gitu ya. Tapi nanti ke depannya pasti bakal ada regulasinya ya guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang suka ngepom-pom Dogecoin nih sekarang udah harusnya happy ya karena udah di listing di Coinbase gitu ya. Nah, biasanya Coinbase itu kalau ngelisting koin biasanya sangat lihat fundamental koin ya guys ya. Nah, tapi kali ini dia ngelisting meme coin yang sangat terkenal tapi nggak ada fundanya sama sekali gitu. Mungkin karena takut kehilangan pasar gitu ya. Iya. Takut kehilangan popularitinya gitu. Iya. Nah, dan di sini ternyata Dogecoin itu yang udah diciptakan dari 2013 itu ternyata menjadi titik awal untuk mainstream adoption ya, atau orang-orang bisa kenal kripto gara-gara Dogecoin gitu ya. Terus habis itu di sini juga ternyata meme itu menggerakkan sentimen pasar gitu. Akhirnya sampai ada muncul versi barunya namanya Shiba Inu dan Akita Inu gitu. Dan di sini dia bilang membuat investasi finansial beresiko tuh jadi lebih menyenangkan gitu ya. Ya emang senang sih. Tapi kalau sekali boncos aduh nangis gitu kan ya. Losing your money in a fun way gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya berjudi pun juga investasi ya. jangan dibuat serius. Nah, dan ternyata Dogecoin itu mulai dilirik oleh Coinbase untuk di listing itu karena Mark Cuban menggunakan Dogecoin sebagai paymentnya untuk merchandise Dallas Maverick ya, salah satu tim basketnya dia ya di US. Nah, ternyata akhirnya setelah ditolak sama Coinbase bertahun-tahun, akhirnya Dogecoin itu di listing tapi untuk Coinbase Pro aja ya, untuk hari Kamis ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan mereka punya alasan sih sebenarnya, karena alasannya tuh pun juga mungkin selain karena market udah nganggap itu koin meme yang digunakan semua orang gitu ya. Mungkin salah satu aset yang mudah dilacak juga ya. Dogecoin itu kan mudah dilacak ya karena dia kayak Bitcoin juga sebenarnya. Cuma bedanya supply-nya infinite ya guys ya. Iya, exactly. Nah, dan mereka sebagai gantinya untuk mengunlisting atau menghapus Monero dari Coinbase ya, karena regulatory concern gitu dari pemerintah US-nya nanggap Monero nggak bisa dilacak, privacy coin, menghindari pajak dan lain-lain sebagainya gitu ya. Iya. Jadi sulit juga gitu. Dan kalau diperhatikan Coinbase itu saking selektifnya, dia tuh cuma ngelisting 63 token ya. Sedangkan kalau exchange lain tuh bisa 250 sampai 330. Contohnya Binance banyak banget. Huobi pun juga banyak banget gitu ya. Bahkan yang kompetitor yang sama-sama masih US kayak Gemini, Kraken itu dan Binance US juga masih lebih banyak daripada Coinbase ya guys ya. Tapi hebatnya adalah Coinbase itu dia juga satu-satunya yang pertama ya udah melantai di bursa saham Amerika gitu ya. Jadi hebat gitu ya. Iya. Dan di sini tuh Coinbase juga udah rivalnya Coinbase, Robinhood itu sebenarnya udah ngelisting Dogecoin duluan gitu ya. Tapi dan memperbolehkannya untuk ditransfer ke luar exchange gitu ya. Tapi mungkin belum jadi alasan kuat pada saat itu Coinbase untuk ngelisting ya guys ya. Nah, di sini juga kalau dibilang karena ada faktor momok dari GameStop dan AMC kemarin, pom-pomnya kan bersama dengan Dogecoin ya guys ya. Iya. Di platform Robinhood. Nah, baru Coinbase udah mulai melirik, ternyata sentimen pasar begini, mau juga gitu kan. Nah, terus habis itu gara-gara gitu juga dari
sentimen yang ke tahun lalu nih, pom-pom GameStop itu sama Dogecoin itu juga menaikkan volume trading. Jadi Coinbase pun di sini tuh punya alasan pingin ngelisting Dogecoin supaya menaikkan volume trading di exchange-nya ya guys ya. Tapi menurut lu misalnya nih kalau menggunakan meme coin untuk menambah volume trading untuk memperbagus valuasi exchange kriptonya, menurut lu gimana nih Bro? Kenapa coba diulangin lagi? Kalau misalnya ngegunain meme coin buat menaikkan valuasi trading volume untuk exchange ya, supaya exchange kriptonya tuh jadi lebih bagus gitu. Ya bagus sih menurut gue, lebih tepatnya kayak you capitalize on every opportunities you get gitu loh. Gitu aja sih menurut gue. Iya, bahkan di sini dibilang nih Dogecoin tuh punya volume 12% dari total transaksi ya. Kalau di di BitPay ya. Gokil nggak tuh ya guys ya. Dan apalagi gara-gara Lord Elon Musk gitu ya. Jadi Coinbase tuh juga menganggap mulai serius dengan Dogecoin ini. Meskipun kita nggak tahu ya Dogecoin Elon Musk ini serius atau bercanda ya. Yeah. Banyak yang bilang bercanda, banyak yang bilang serius gitu. Dan yang yang serius itu pasti orang yang hodl Dogecoin itu. Itu menurut gue sih kayak gitu. Iya makanya. Padahal di sini Bitcoin itu kan punya beberapa hard fork ya, kayak Bitcoin Cash, terus dan lain-lain sebagainya, udah punya development sendiri, tapi dan volumenya mereka sering upgrade gitu ya. Bitcoin Cash tuh sering upgrade fiturnya, meskipun gue sendiri nggak tahu fiturnya apaan, nggak jelas lah. Tapi tidak menaikkan trading volumenya secara signifikan kayak Doge ya. Kalau yang gue pahamin di situ gitu ya. Jadi mungkin lo pernah berpikir nggak sih suatu hari kayak hard forknya Bitcoin tuh kayak Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, terus habis itu Bitcoin Gold itu bakal hilang dari peredaran nggak sih? Oke guys, balik lagi. Sorry, ada sesuatu hal yang kita harus ngelakuin. So continue Bor. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Lo bayangin gak sih kayak Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond yang hard forknya Bitcoin gitu bakal hilang dari peredaran karena kan fundanya aja tuh nggak terlalu pasti, nggak terlalu jelas gitu kan? Iya, menurut gua not really sih. Karena kan walaupun esensinya hard fork, kalau seandainya mereka ada missionnya diri sendiri and mereka kayak bisa gitu loh ngejalanin misinya dan hasilnya itu juga ya memuaskan gitu loh. Ya I'd say why not gitu loh. Ada kemungkinan mereka juga bakal kompetitor gitu loh, kompetitor di dunia kripto gitu loh. Itu menurut gua sih. Kayak gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke berita terakhir. Iya. Oke, berita terakhir, Biden itu melihat peluang untuk mengekspansi crypto tracking untuk melawan ransomware gitu ya. Di sini kenapa yang dilacak kriptonya, padahal ransomware itu kan nggak mesti berhubungan dengan kripto, bisa aja program lain. Tapi ternyata ada hubungannya. Jadi Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre itu bilang kalau kemarin itu mereka harus melawan ransomware tuh jadi prioritas utama ya. Kenapa? Karena banyak transaksi yang dilakukan oleh hacker yang hacker yang dibayar untuk melakukan kegiatan ransomware itu dibayarkan pakai cryptocurrency, di mana melewati jalur transaksi tradisional untuk dilacak ya guys ya. Intinya seperti itu. Nah terus dia bilang juga di bulan Mei kemarin itu salah satu hacker grup DarkSide itu mengumpulkan 90 juta dolar dalam bentuk BTC untuk mematikan kayak database supply chain-nya ini Colonial Pipeline, salah satu perusahaan gas
di daerah timur US ya guys ya, dan hasilnya pasokan bahan bakar gas tuh jadi shortage ya, atau kelangkaan supply ya, karena ya lu bayangin aja kayak database supply chain-nya di hack gitu ya guys ya. Itu yang apa gas shortage yang berapa waktu lalu itu ya, karena ini ya website ya, anjay. Dan juga salah satu perusahaan ini ya, penyuplai daging supermarket terbesar di US, GBS, itu juga kena ransomware attack gitu, dan menyebabkan kelangkaan suplai daging karena database supply-nya ngaco gitu, yang harusnya udah terdata rapi untuk kirim ke supermarket A, B, C dan lain sebagainya, itu ternyata tidak terkirimkan gitu ya. Padahal supply-nya sebenarnya ada, cuma gara-gara database-nya doang jadi misalnya salah kirim, atau mungkin kok nggak terdata ada jumlah potongan daging yang masuk di gudang kita gitu misalnya. Kayak gitu, jadi yang menyebabkan mereka shortage. Makanya supply chain tuh pakai blockchain dan pakai database biasa gitu. VeChain. Ini bukan promote ya, ini karena kita kebetulan topiknya supply chain ya guys. Not financial advice. Nah, terus bahkan GBS sendiri itu yang juga administrasinya itu kan ada di berkaitan dengan pemerintahan di Rusia, itu juga mereka percaya kalau resiko itu masih berlangsung gitu kan. Nah, jadi karena mereka menganggap karena hackernya dibayar pakai kripto ya guys ya, jadi nggak ketahuan gitu ya. Nah, jadi mereka memiliki 4 cara nih. Jadi yang pertama, mereka bakal mendistribusikan, mereka tuh harus melacak untuk terutama yang di private sector ya, atau perusahaan-perusahaan swasta yang kemungkinan melakukan kecurangan terhadap perusahaan lain menggunakan ransomware gitu ya. Itu yang harus disidik gitu. Terus habis itu kedua, mereka menyarankan membangun koalisi internasional untuk menahan negara-negara yang punya dalang di balik kalau biasanya kalau di perdagangan perkapalan, gue mungkin bukan anak ekspor import lah, tapi mungkin Bung Feral bisa bantu gue. Jadi kalau lu perdagangan antar kapal kan ada ini Bung Feral lagi kedatangan paket pas kita recording. Oke. Jadi yang topik keduanya itu mereka tuh harus mereka menyarankan membuat koalisi untuk mencegah orang yang berdagang intinya di sini tuh berdagang komoditas di luar jalur yang bisa diakses pemerintah. Misalnya di sini tuh jalur yang paling mudah tuh harbor ransom ya. Maksudnya tuh kayak kita kalau import ekspor itu kan di loadingnya harus di pelabuhan ya guys ya, dikeluarkan barangnya harus di pelabuhan ya. Nah tapi kalau di sini tuh mereka berdagang di tengah jalan, misalnya kayak di tengah laut, mereka tukar barangnya, terus habis itu dibayar dengan cryptocurrency instead ketimbang kalau ngelot di dermaga gitu kan, di pelabuhan ngelot barangnya kan pasti pembayarannya harus manual dan diawasi pemerintah gitu. Jadi banyak yang pajak yang hilang gitu, dan ada kemungkinan kejadian transaksi perdagangan kriminal juga gitu. Dan di sini Jean Pierre itu tidak menyebutkan secara spesifik gitu kan, tapi intinya agensi federal itu udah bekerja sama dengan blockchain tracing firm. Nggak tahu nih blockchain tracing firmnya, perusahaan blockchainnya itu apa, untuk melawan pencucian uang gitu ya guys ya. Dan blockchain tracking firmnya ini, yang salah satunya yang paling disebut itu adalah Chainalysis ya guys ya, yang mengambil banyak keuntungan dari kontrak
project-project pemerintah terkait anti pencucian uang menggunakan blockchain. Dan kalau kalian nggak tahu, Chainalysis itu salah satu perusahaan yang nge-backup data servernya Ethereum gitu. Jadi kalau kalian merasa ini berita yang bullish untuk Ethereum, ya ini bisa jadi berita bullish untuk Ethereum, tapi secara tidak langsung ya gitu. Dan terakhir, pemerintah tuh harus di sana di US tuh harus gimana caranya untuk bisa nge-crack Monero ya, XMR ya gitu ya, kalau kalian punya privacy coin gitu ya. Nah, untuk mencegah adanya pembayaran secara ilegal gitu aja sih guys ya sebenarnya. Menurut Bung Feral gimana nih? Bor, you good? Wah, Bung Feral masih ambil paket ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa ya gitu. Jadi intinya sih itu aja yang kita sampai beritanya pendek-pendek aja, karena sebenarnya banyak kayak orang kan banyak update berita yang project baru, tapi kali ini kita nggak bakal update dulu karena kita pingin santai-santai dikit, oke? Jadi langsung aja kita closing. Make sure kalian like, comment, dan subscribe channel YouTube kita Decentra Boys ya. Langsung aja subscribe ya guys, kasih subscribe-nya Decentra Boys. Oke, kita ketik search, kalian ke search ya guys ya, search Yoma Decentra Boys, kasih subscribe-nya jangan lupa, klik cakep, terus nyalain belnya all. Nah cakep. Nah langsung kita lihat di sini, dan juga kalian juga harus follow Twitter kita @decentraboys ya guys ya. Nah oke. Dan di Twitter kita tuh kita juga bakal update beberapa berita meme kripto, terus habis itu juga kita mulai jualan NFT ya guys ya. Jadi kalian bisa cek aja NFT kita di sini. Netnya ganti dulu, mainnet. Oke. Gua refresh dulu. Oke, sorry. Nah, ini kita jualan meme cube kubus ya, atau meme cube ya. Jadi digital 3D artwork yang isinya tuh ada meme seputar kripto atau project-project kripto gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat bio kita, ini bio kita guys. Nah, kalian bisa beli ini, harganya tuh cuma 0,01 ETH, yang ini 0,05, ya murah banget gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian beli, kalian juga ngebantu kita secara langsung buat ngembangin channel kita buat lebih baik ke depannya. Oke, see you guys, Decentra Boys signing out.